Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semuanya sudah bergabung? Sudah, Ibu. Alhamdulillah ya, semuanya sudah bergabung. Sehat. Bagaimana Ibu. kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya. Jangan lupa menjaga kesehatan selama masa pandemi ini. Jangan banyak keluar rumah. Mari kita di rumah saja untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 ini ya. Supaya nanti kita semua dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka secara langsung apabila pandemi ini sudah berakhir. Ya, teman-teman semua, selamat datang di kelas 8. Kalian semua sudah melewati masa-masa di kelas 7, sekarang saatnya kalian kelas 8, kalian akan melalui 1 tahun ke depan di kelas 8 ini ya. Perkenalkan, saya Rizkita Pramaarti. Di sini saya akan mengajar matematika untuk kelas 8A. Kalian bisa memanggil saya Ibu Rizkita atau terserah kalian saja seenaknya. Yang penting jangan yang aneh-aneh ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya ingin mengenal dulu murid-murid yang ada di kelas 8A ini. Sebelumnya saya absen dulu ya. Cantika Khairunisa. Hadir, Ibu. Fresti Rahma. Hilda Hadir, Atiyah. Hadirah, Ibu. Naila Rahmania. Hadir, Bu. Najwa Amali. Hadir, Bu. Rafathar Malik. Hadir, Ibu. Alhamdulillah ya semuanya hadir. Apakah teman-teman semua sudah siap untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini? Siap ya? Saya izin share screen materi hari ini dulu. Apakah share screen saya sudah bisa dilihat? Belum, Ibu. Belum, Bu. Belum. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sampun, Ibu. Di kelas 8 awal ini kita akan belajar tentang pola bilangan, barisan, dan deret. Nah, di awal kelas 8 itu materinya pola, bilangan, barisan, dan deret. Namun pada pertemuan kali ini kita hanya akan belajar di pola bilangan dan juga barisan di barisan aritmatika. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita menuju ke tujuan pembelajaran dulu ya. Kita lihat di tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran pada bab ini yaitu yang pertama, memahami pola bilangan ganjil, genap, pola bilangan lurus, persegi panjang, persegi, segitiga, dan segitiga Pascal.
Kemudian yang kedua, memahami jumlah n suku pertama barisan dan deret aritmatika. Kemudian yang ketiga, memahami jumlah n suku pertama, barisan, dan deret geometri. Dan yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Nah, kita langsung saja mulai ke materi yang pertama, yaitu mengenai pola bilangan. Nah, pernahkah kalian memperhatikan dadu? Nah, pada umumnya, dadu memiliki bilangan-bilangan yang digambarkan dalam bentuk bulatan. Coba kalian perhatikan gambar di PPT Ibu, di situ ada gambar dadu ya. Gambar tersebut menunjukkan bahwa dadu memiliki bulatan-bulatan kecil atau yang disebut dengan noktah di setiap sisinya. Noktah-noktah tersebut mewakili bilangan-bilangan yang ditentukan. Satu noktah mewakili 1, 2 noktah mewakili bilangan 2, dan begitu seterusnya sampai 6. Karena dadu memiliki 6 sisi ya. Penggunaan noktah untuk mewakili suatu bilangan tertentu sebenarnya telah digunakan manusia pada zaman dahulu. Uniknya, penulisan noktah-noktah tersebut ternyata mengikuti pola yang didasarkan pada bentuk bangun datar dan juga bangun ruang. Nah, yang pertama akan kita pelajari yaitu pola garis lurus. Itu kita lihat ya yang atas. Penulisan bilangan yang mengikuti pola garis lurus merupakan pola bilangan yang paling sederhana. Suatu bilangan hanya digambarkan dengan noktah-noktah yang mengikuti pola garis lurus. Misalnya itu yang A, 2 titik itu mewakili bilangan 2, 3 titik mewakili bilangan 3, dan seterusnya sampai bisa sampai ke tak hingga. Kemudian pola yang kedua yaitu pola persegi panjang. Nah, pola persegi panjang ini sama seperti pola pemanjang tadi, namun bentuknya itu persegi panjang. Nah, kita lihat dan bisa kita hitung ya. Untuk yang A, itu kita hitung titik-titiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 titik sehingga dapat membentuk bangun persegi panjang. Nah, hal ini mewakili bilangan 6, yaitu 2 kali 3 sama dengan 6. Dan seterusnya. Pokoknya polanya itu membentuk persegi panjang sehingga disebut dengan pola persegi panjang. Kemudian untuk yang ketiga yaitu pola persegi. Pola persegi ini suatu bilangan yang disusun kemudian menggambarkan sebuah persegi. Nah, yang pertama ini bisa kita lihat ya. Ada titik 1 atau noktah 1. Nah, ini tuh bisa digambarkan sebagai persegi karena hanya 1. 1 di sini mewakili bilangan 1, yaitu 1 kali 1 sama dengan 1. Begitupun selanjutnya dan seterusnya. Tapi pola tersebut tetap membentuk persegi ya. Ada kelipatan nanti. 1, kemudian 4, 9, dan 16, 25 gitu. Dan selanjutnya. Kemudian pola selanjutnya yaitu pola segitiga. Pola segitiga ini sama seperti pola tadi, tapi polanya membentuk suatu bangun segitiga, yaitu bisa ditulis dengan noktah 1, noktah 3, noktah 6. Pokoknya ini gambarnya itu menggambarkan suatu pola segitiga. Kemudian pola ganjil dan genap. Bilangan yang memiliki pola bilangan ganjil atau genap biasanya memiliki selisih 2 angka antara bilangan yang satu dengan bilangan yang seterusnya atau dengan yang sebelumnya. Untuk lebih jelasnya bisa diperhatikan itu A pada pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil memiliki aturan, ya itu bisa dilihat, itu kan selisihnya ada 2 ya. 1 ke 3 selisihnya 2, 3 ke 5 selisihnya 2, 5 ke 7 selisihnya 2, dan seterusnya. Pokoknya pola bilangan ganjil dan genap ini memiliki selisih 2. Kemudian untuk pola selanjutnya yaitu pola segitiga Pascal.
Adapun aturan-aturan dalam segitiga Pascal itu angka 1 merupakan angka awal yang terdapat di puncak. Ini bisa kita lihat ya, 1 ini merupakan puncak. Kemudian di bawahnya 1 ditambah 1 ini 2. Nah, begitupun seterusnya. Seperti ini sehingga membentuk segitiga Pascal. Tuh, selanjutnya jumlahkan bilangan yang berdampingan. Jadi ini nanti ditambahkan sehingga membentuk pola segitiga Pascal. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi barisan bilangan. Sekarang kita perhatikan ya. Perhatikan pola bilangan berikut. Untuk yang pertama ada 2, 4, 6, 8. Yang kedua 1, 3, 5, 7. Dan yang ketiga 3, 6, 9, 12, dan 15. Untuk yang pertama ini kita lihat ya. Suku barisan 2, 4, 6, 8. Untuk U1, suku satunya berapa? Suku 1 di sini, U1 dari barisan ini, U1-nya itu suku pertama, yaitu 2. Kemudian U2, di sini kita lihat bahwa U2-nya yaitu 4. U3-nya berapa? U3-nya 6, dan U4 bisa kita lihat di barisan tersebut yaitu 8. Begitupun seterusnya ya untuk yang B maupun yang C. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang barisan aritmatika ya, barisan yang pertama. Barisan aritmatika merupakan barisan hitung. Barisan aritmatika merupakan barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih yang tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Jika kita perhatikan ini, 1 ke 4, 4 ke 7, 7 ke 10, 10 ke 13, itu selisihnya berapa sih? 1 ke 4 selisihnya berapa? 3, 4 ke 7 berapa? 3, 7 ke 10 berapa? 3, dan seterusnya. Ini bisa kita isi ya. Ini isinya berapa? Biar tadi ditambah beda, 3, berarti 13 ditambah 3, 16. Dan begitu pun seterusnya. Kemudian di sini untuk pola yang kedua itu bisa kita lihat 8 ke 4, 4 ke 0, 0 ke min 4, min 4 ke min 8, dan seterusnya. Ini tuh bedanya berapa? 8 ke 4 itu bedanya berapa? Bedanya min 4. 4 ke 0 bedanya berapa? Bedanya min 4, dan seterusnya. Pokoknya ini di barisan aritmatika itu bedanya tetap. Min 8 ditambah min 4 berapa? Min 12. Begitupun seterusnya ya. Jadi ini dapat disimpulkan bahwa deret aritmatika itu mempunyai beda yang tetap. Nah, deret aritmatika ini dibedakan menjadi 2. Ada yang deret aritmatika naik dan juga deret aritmatika turun. Deret aritmatika naik itu yang tadi, yang bedanya itu positif. Dan yang deret aritmatika turun itu yang bedanya negatif. Gitu ya, paham? Paham, Bu Guru. Paham, Ibu. Nah, untuk barisan aritmatika, untuk suku pertama itu dilambangkan dengan U1 atau sama dengan A, dan U2. U2 ini ditulis dengan U1 ditambah beda, karena U2 itu tadi suku pertama ditambah beda. Jadi U2 itu sama dengan U1 ditambah beda, sama dengan A ditambah B. Begitupun selanjutnya sampai U tak hingga yang dapat kita hitung. Nah, dengan rumus ini itu dapat kita simpulkan bahwa barisan aritmatika itu mempunyai rumus UN sama dengan UN-1 ditambah B. Nah, ini lebih mudahnya itu dapat kita tuliskan dengan UN sama dengan A plus N-1 kali B. Jadi, rumus barisan ke N dalam barisan aritmatika itu dapat dituliskan dengan UN sama dengan A plus N-1 kali B. Dengan B di sini, beda untuk beda di sini itu dapat dicari dengan U2 dikurangi dengan U1. Pokoknya U yang di depan itu dikurangi U yang belakang untuk mengetahui bedanya. Nah, kita lanjut untuk yang ini, kita latihan soal dulu ya sebentar. Diketahui barisan aritmatika sebagai berikut. 10
13, 16, 19, 22, dan 25. Tentukan suku ke-12 barisan tersebut. Nah, di sini diketahui A-nya berapa. A-nya di sini kita lihat bahwa A-nya itu merupakan 10. Suku pertamanya dengan bedanya berapa? Bedanya kita cari dulu. 10 ke 13 itu selisihnya berapa? Selisihnya 3. Nah, jadi bedanya sama dengan 3. Kemudian yang ditanya apa? Di sini yang ditanya yaitu suku ke 12, maka UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Kita cari di sini U-nya berapa? U12 sama dengan 10. A-nya kita masukkan, A-nya 10 ditambah N-nya berapa? N-nya yang tadi kita cari. N-nya 12, 12 kita masukkan, N min 1, berarti 12 min 1 kali bedanya 3. Jadi U12 sama dengan 10 ditambah 12 dikurangi 1 berapa? 11. 11 kali bedanya 3. Jadi U12 sama dengan A tadi 10 ditambah 11 kali 3, 33. Jadi U12 sama dengan 10 ditambah 33 sama dengan 43. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan membagi kelas ini menjadi 3 kelompok ya. 3 kelompok dengan 2 anggota di masing-masing kelompok ya. Untuk yang pertama, kelompok pertama itu Cantika Khairunisa dengan Rafathar Malik, kemudian yang kedua Fresti dengan Hilda, dan yang kelompok terakhir yaitu kelompoknya Naila Rahmania dan Najwa Amali. Nah, di sini bisa kalian pilih kelompok 1 mau kartu yang mana? Halo kelompok 1. Iya, Ibu. Gangguan Iya. sinyal mungkin, Bu. Oh iya, kelompok 1 ini tadi kan Ibu, mendapatkan iya kelompok 1 ada hadir. kartu ya. CD, kelompok 1 Cantika dan Rafathar. Rafathar sama Cantika mau yang mana? A, B, C, atau D? Oke, ini punya kelompok 1 ya. Kemudian kelompok 2, kelompoknya Fresti dan Hilda. Saya mau C. Oke, kelompok 2 C ya. Dan kelompok 3, kelompoknya Najwa sama Naila. B. Nah, B. Bu, B. Nah, sekarang kita buka ya. Kita buka soalnya. Bisa mulai dikerjakan ya. Saya beri waktu 15 menit, nanti yang sudah selesai mengerjakan bisa dikirim di grup kelas dan nanti akan saya bantu untuk share screen dan silakan lakukan prestasi. Saya tunggu ya. Apakah sudah selesai, anak-anak semua? Sudah, Ibu. Ya, kelompok 1 sudah ya. Ya, bisa dikirim di WA grup kelas, nanti biar saya bantu untuk share screen kan. Kelompok
2 juga sudah nih, kelompok 3 juga sudah mengumpulkan. Kita mulai presentasi dari kelompok 1 dulu ya. Untuk Mbak Cantika Khairunisa sama Mas Rafathar Malik, silahkan saya bantu share screen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Cantika Khairunisa, dan teman saya, Rafathar Malik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan Rafathar pada soal A. Dengan soal, diketahui barisan aritmatika mempunyai suku pertama 6 dan suku ketujuh 36. Tuliskan 10 suku pertama dari barisan tersebut. Penyelesaiannya yaitu diketahui A sama dengan 6, U7 sama dengan 36. Yang ditanya 10 suku pertama barisan tersebut adalah mencari beda barisan untuk menentukan bedanya. U7 sama dengan A plus N-1B. 36 sama dengan 6. U7-nya kan 36. A-nya 6. Dimasukkan. N-nya 7. Yang dicari itu nilai B-nya. 36 sama dengan 6 plus 6B. 36 min 6 sama dengan 6B. Hasilnya 30 sama dengan 6B. B sama dengan 5. Maka 10 suku pertama dari barisan tersebut adalah 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, dan 51. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Ibu. Wah, sangat luar biasa sekali ya presentasi dari kelompok 1. Kita berikan apresiasi. Nah, teman-teman tadi bisa lihat ya di soal nomor 1, soal dari kelompok 1, ini sudah benar ya jawaban dari kelompok 1 ya. Di sini diketahui untuk A-nya sama dengan 6 dan U7-nya sama dengan 36. Nah, untuk mencari 10 suku pertama ini kita cari dulu bedanya berapa melalui rumus yang tadi. Setelah kita dapatkan bedanya berapa, nah kita tinggal masukkan saja bedanya. Untuk suku pertama, suku kedua itu bedanya itu tetap karena barisan aritmatika. Makanya bedanya itu masih tetap 5. Jadi 6 ditambah 5, 11, 11 ditambah 5, 16, 16 tambah 5, 21, dan seterusnya sampai 10 suku pertama. Nah, sudah cukup paham ya mengenai barisan aritmatika? Paham Ibu. Untuk kelompok selanjutnya. Ya, untuk kelompok selanjutnya itu bisa dikumpulkan ya sebagai nilai tugas untuk kalian. Dan untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang barisan geometri. Semoga kita akhiri pertemuan hari ini ya, cukup materinya sampai sini ya. Untuk pembelajaran minggu depan, seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan belajar tentang barisan geometri. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat, dapat diberikan kefahaman. Terima kasih perhatiannya semua, terima kasih karena sudah bergabung dan masih tetap di sini sampai pembelajaran ini berakhir. Semoga semuanya sehat selalu ya di rumah ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Silakan bisa live ya.